Check this out. Halo semuanya, pencinta manhwa atau manhwa. Kali ini, Mimin menceritakan jenius Tamer, tentang seorang penjahat kecil dalam novel dark fantasy yang dulu aku sukai. Dia tidak punya bakat sihir sama sekali dan terbunuh oleh para protagonis di awal cerita. Oke, tanpa basa-basi langsung saja ke videonya. Reinkarnasi adalah sebuah perjudian, bisa saja berakhir sebagai kecoa yang merayap di tanah, tetapi terlahir kembali sebagai manusia sama seperti memenangkan jackpot. Tokoh utama baru saja mendapat keberuntungan itu setelah bekerja hingga mati di kehidupan sebelumnya. Akhirnya, kesempatan untuk memulai kembali sebagai manusia muncul saat sadar tubuh baru yang dimiliki adalah milik Hansiha, seorang penjahat kecil yang terbunuh di bab pertama dari novel kelam yang dulu sering dibaca. Mengetahui statistik dari orang malang ini, hati terasa terjebak dalam peran yang sudah ada dan mengutuk roda keberuntungan atas pilihan yang mengerikan ini. Keadaan semakin buruk karena tempat saat ini adalah fasilitas tambahan untuk para penyihir kegelapan yang semakin memperparah reinkarnasi ini. Ingatan tentang Hansiha yang dulu memiliki potensi besar berkat kemampuan magis alami mulai kembali, tetapi dikeluarkan dari Akademi Ardell karena kurangnya keterampilan praktis. Sekarang, beberapa orang misterius menyebut dirinya sebagai siswa dari Akademi Ardell dan bertanya-tanya apakah bisa berguna bagi mereka. Saat itu adalah waktu di mana Hansiha mulai tertarik pada para penyihir Kegel. Mendekati mereka, salah satu penyihir menilai dirinya cukup berguna dan memerintahkannya untuk ikut. Saat berjalan, penyihir itu bertanya apakah tahu bagaimana cara bergabung. Jawaban yang diberikan adalah iya, tetapi ketakutan mulai menyeruak. Bergabung berarti harus membunuh salah satu anggota dan menandatangani sumpah sihir kegelapan yang artinya tidak ada jalan kali. Kenyataan pahit menyadarkan bahwa organisasi penyihir kegelapan, termasuk Hansha, akhirnya akan dibasmi tokoh utama novel Maran. Saat masih panik, tiba-tiba sistem muncul dan memberi peringatan untuk segera keluar. Terkejut dengan peringatan mendadak itu, tubuhnya membeku. Teriakan nyaring tiba-tiba menggema di seluruh fasilitas. Para penyihir bereaksi dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi di ruang bawah tanah, tetapi memberikan peringatan keras untuk tetap diam jika ingin selamat. Begitu mereka pergi, kesempatan untuk kabur akhirnya tiba. Berlari tanpa arah, tubuh kelelahan dan mulai mengeluh karena tersesat. Di depan, terlihat sebuah pintu terkunci dengan cahaya lembut dekat. Saat berhenti, suara dalam dari seorang penyihir kegelapan membuat tubuh refleks merunduk. Dari balik bayangan, dua pria terlihat sedang mengobrol tentang seorang anak yang berhasil melarikan diri dari lantai 3 bawah tanah. Setelah mereka pergi, keadaan sekitar diperiksa, lalu usaha membuka pintu terkunci pun dimulai. Tidak peduli seberapa keras mencoba, pintu tetap tidak bergerak. Kekecewaan muncul, ingatan tentang kemampuan sihir Hansiha kembali teringat. Konsentrasi dikumpulkan, lalu energi sihir dicoba disalurkan ke ujung jari untuk membuka kunci tersebut, tidak berhasil. Tubuh terasa lelah dan putus asa saat berpikir bahwa keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk, sesuatu terdengar mendekat. Tubuh berbalik dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, tetapi yang terlihat justru seekor naga kecil. Naga itu menarik jubahnya seolah ingin diangkat. Tanpa pilihan lain, naga itu diambil, tetapi langsung diberitahu bahwa tidak mungkin bisa merawatnya. Naga kecil itu menangis seperti bayi, mustahil untuk diabaikan. Akhirnya, keputusan diambil untuk membawanya bersama dalam pelarian. Gumaman terdengar tentang naga kecil yang sengaja melakukan ini. Tidak ada kesiapan untuk menghadapi situasi seperti ini. Langkah berhenti sejenak, lalu diputuskan untuk mencoba kekuatan naga itu. Tatapan tertuju pada naga kecil, lalu sistem tiba-tiba muncul dan membuka kemampuan menjinakkan. Pilihan untuk menjinakkan naga kecil itu ditampilkan bersama keterampilannya. Salah satu kemampuannya adalah semburan api. Saat melihatnya, ingatan dari kehidupan sebelumnya kembali muncul. Kekesalan datang karena tidak ada tombol terima. Kenyataan bahwa naga ini harus dijinakkan dengan cara yang sama seperti novel pun diterima. Semakin terbiasa, pengalaman menjinakkan mulai terasa. Tangan digunakan untuk mengayun, mengecup, dan menenangkan naga kecil itu. Keyakinan diberikan bahwa naga itu harus percaya. Meskipun ragu, naga kecil itu akhirnya terbang dan melayang di udara. Saat mendarat, muncul pertanyaan, bisakah Ben membuka kunci pintu? Tanpa ragu, naga itu melesat maju. Dengan satu gigitan, rantai kunci patah seperti tidak ada artinya.
Kejutan tak dapat disembunyikan. Betapa mudahnya hal ini dilakukan dengan kunci yang sudah hancur. Pelarian bisa segera dimulai. Langkah kaki terdengar semakin mendekat, memberi firasat buruk. Saat menoleh ke belakang, para pria itu sudah melihatnya. Ketahuan dan tidak tahu harus berbuat apa, ingatan tentang mantra asap dasar dari Akademi Ardell muncul. Mantra itu berguna untuk menyembunyikan diri, tetapi belum pernah dicoba sebelumnya. Tanpa pilihan lain, sambil mengambil nafas, konsentrasi dikumpulkan, lalu energi dibayangkan seperti sedang memegang pistol. Energi itu disalurkan ke ujung jari dengan harapan bisa memenuhi gua dengan asap. Untungnya, berhasil. Sebuah cahaya kecil muncul di ujung jari, membuat para penyihir membeku sesaat. Dengan cepat, mantra dilepaskan, menciptakan kabut asap yang menyelimuti mereka. Kesempatan untuk melarikan diri akhirnya tiba. Tubuh bergerak menuju pintu, tetapi tepat sebelum bisa membukanya, sebuah tangan hantu yang menyeramkan muncul dan mencengkeram lehernya. Kejutan luar biasa terjadi. Nafas terasa terhenti, tubuh terlempar ke tanah dengan keras. Naga kecilnya segera berlari mendekat. Kesadaran perlahan memudar, dan pemikiran terakhir yang muncul adalah, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Penyihir itu menyeringai dan berkata, bahwa Han tidak akan bisa melarikan diri, serta seharusnya merasa bersyukur atas kematian yang tanpa rasa sakit ini saat terbaring dalam keputusasaan. Ketidakadilan terasa begitu nyata, diberi kesempatan hidup kembali hanya untuk menghadapi kematian sekali lagi. Tepat ketika semua harapan tampak sirna, ingatan tentang satu trik terakhir muncul. Naga kecilnya masih berpegangan pada jubah, merasakan kecemasan yang muncul. Dengan suara lemah, keyakinan diberikan kepadanya, jika ingin bebas, satu-satunya jalan adalah mempercayai dirimu, meminta maaf atas kesalahannya, dan meminta bantuan reptil itu. Mengepakkan sayapnya, melangkah mendekati penyihir dengan aura keberanian, lalu melepaskan semburan api yang dahsyat. Api mengelilingi pria itu, membuatnya menjerit kesakitan. Tangan hantu yang mencekik leher akhirnya lenyap, membebaskan tubuhnya sepenuhnya. Begitu bahaya berlalu, naga kecil itu kembali kepadanya. Tidak pernah menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini, tetapi rasa syukur muncul karena memiliki teman yang bisa diandalkan. Janji diberikan kepada naga kecil bahwa hidup ini sekarang berhutang padanya dan akan merawatnya dengan baik. Namun, sebelum itu, pelarian harus segera dilakukan. Melintasi padang pasir yang terik, pencarian tempat untuk beristirahat dimulai. Rasa lega muncul setelah terbebas dari para penyihir kegelapan, tetapi panas dan kehausan mulai menggerogoti tubuh, bahkan naga kecil terlihat kelelahan. Sumpah dibuat untuk tidak pernah lagi tertangkap oleh mereka. Di kejauhan, sebuah kereta terlihat. Langkah dipercepat mendekati sang kusir tua, lalu permintaan tumpangan diajukan. Kusir itu bertanya, apakah bisa membayar? Tanpa ragu, sebuah kartu emas dikeluarkan dari saku dan ditunjukkan kepadanya. Keterkejutan tergambar di wajah pria tua itu saat melihat kartu tersebut, kartu pengenalan dari Akademi Ardell yang memiliki keistimewaan tertentu. Setelah berpikir sejenak, tawaran untuk menaiki kereta akhirnya diterima. Ucapan terima kasih diberikan, lalu tubuh masuk ke dalam kereta untuk beristirahat. Saat mulai merasa nyaman, kusir bertanya, kemana tujuan perjalanan? Kebingungan muncul, menyadari bahwa pelarian ini dilakukan tanpa rencana. Dengan para penyihir kegelapan yang mungkin masih mengejar, pilihan terbaik adalah kembali ke Akademi Ardell, meskipun tempat itu dipenuhi dengan orang-orang yang mungkin menginginkan ia mati, setidaknya bisa menjadi tempat persembunyian yang sempurna, sama seperti dalam novel yang pernah dibaca. Petualangan baru pun dimulai di Akademi Ardell, di mana seorang asisten profesor tahun kedua, Selene, hadir. Tatapannya menyapu marmer yang berkilauan dan lampu gantung megah. Sarah, seragam para siswa tampak begitu elegan. Senyum yang semula terpancar segera memudar saat sosok penuh debu dan kelelahan melangkah masuk. Ketidakpercayaan tergambar di wajahnya. Selene tidak menyangka seseorang dengan penampilan seberantakan ini bisa masuk ke akademi yang begitu bersih. Mata bergulir ke samping, bertanya-tanya, bagaimana bisa sosok itu sampai di sini. Tanpa menyadari ketidaksukaannya, langkah kaki tetap mantap menuju gerbang akademi. Selene merasa cemas, sosok ini yang kesulitan mengendalikan kemampuan magis alaminya bisa saja mencoreng reputasi akademi, dan ini bahkan baru hari pertama semester baru.
Sementara itu, Han berusaha menyembunyikan naga kecil di balik jubahnya, namun makhluk kecil itu mulai gelisah, berusaha keluar. Duan muncul, bahwa Elenalah seorang. Maka pertanyaan dilontarkan, apakah dirinya sudah terlambat? Jawaban yang diberikan adalah ya, tetapi selain memilih untuk mengabaikannya, rumor tentang Han Shiha dan obsesinya terhadap sihir hitam serta boneka seukuran manusia teringat dalam benaknya, sosok ini hanya akan membawa masalah. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan komen, agar Mimin semangat untuk membuat video selanjutnya.